Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Salahuddin Daulay dengan NIM 230320062. Baik, pada materi kali ini saya akan menyampaikan materi yang berjudulkan komunikasi dan penyampaian pesan advokasi yang efektif dalam agribisnis. Oke, baik, kita masuk di pendahuluan dan latar belakang dari komunikasi dan penyampaian pesan advokasi yang efektif dalam agribisnis ini. Persuasi merupakan salah satu unsur penting dalam kegiatan advokasi agribisnis. Keberhasilan advokasi tidak hanya ditentukan oleh kekuatan data dan argumentasi yang dimiliki, tetapi juga oleh kemampuan dalam mempengaruhi cara berpikir, sikap, dan tindakan pihak yang menjadi sarana advokasi. Dalam banyak kasus, pelaku advokasi harus mampu meyakinkan pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, maupun stakeholder lainnya agar mendukung suatu kebijakan atau perubahan yang dianggap penting bagi pembangunan sektor pertanian. Sektor agribisnis saat ini menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks, seperti ahli fungsi lahan pertanian, perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, rendahnya akses pasar, hingga kesejahteraan petani yang masih menjadi perhatian. Berbagai permasalahan tersebut memerlukan dukungan dari banyak pihak agar dapat diselesaikan secara efektif. Oleh karena itu, kemampuan melakukan persuasi menjadi keterampilan yang sangat penting dalam kegiatan advokasi agribisnis. Persuasi dalam advokasi tidak identik dengan memaksa atau memanipulasi pihak lain. Persuasi lebih menekankan pada upaya mempengaruhi melalui komunitas yang logis, etis, dan didukung oleh fakta yang dapat dipercaya. Melalui pendekatan persuasif, pelaku advokasi dapat membangun pemahaman bersama, meningkatkan kesadaran publik, serta mendorong lahirnya dukungan terhadap isu yang diperjuangkan. Komunikasi persuasif bertujuan mempengaruhi sikap, keyakinan, dan perilaku audiens melalui penyampaian pesan yang didukung dengan alasan dan bukti yang relevan. Perkembangan teknologi digital juga telah mengubah cara pelaksanaan persuasi dalam advokasi agribisnis. Jika sebelumnya persuasi dilakukan melalui pertemuan tatap muka, seminar, atau media konvensional, saat ini berbagai platform digital memungkinkan pesan advokasi disampaikan kepada audiens yang jauh lebih luas. Media sosial, video digital, infografis, podcast, dan berbagai platform kemungkinan lainnya menjadi sarana baku yang dapat digunakan untuk mempengaruhi opini publik secara lebih efektif. Selain itu, keberhasilan persuasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan penyusunan pesan yang tepat, pesan yang relevan, jelas, berbasis data, serta mampu menyentuh aspek emosional dan rasional audiens akan lebih mudah diterima dan diingat. Oleh karena itu, pemahaman mengenai prinsip-prinsip persuasi, teknik penyusunan pesan, pemilihan saluran komunikasi, serta storytelling berbasis data menjadi materi yang penting untuk dipelajari dalam advokasi agribisnis. Berdasarkan kondisi tersebut, pembelajaran mengenai teknik persuasi dan storytelling dalam advokasi agribisnis menjadi sangat relevan untuk membekali mahasiswa dan pelaku bisnis dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan pertanian melalui kemampuan persuasi yang baik. Berbagai data dan informasi yang dimiliki dapat diubah menjadi pesan yang mampu membangun dukungan dan mendorong perubahan yang positif bagi sektor pertanian. Eh, kita masuk di tujuan pembelajarannya. Setelah mempelajari materi komunikasi dan menyampaikan pesan advokasi yang efektif dalam agribisnis, eh, kita semua diharapkan mampu memahami konsep komunikasi persuasif dalam kegiatan advokasi agribisnis, menjalankan prinsip-prinsip persuasif yang digunakan dalam mempengaruhi stakeholder dan mengambil kebijakan, lalu memahami teknik penyusunan dan advokasi yang efektif, jelas, dan berbasis data. Lalu kita akan memahami tentang menentukan saluran komunikasi yang tepat sesuai dengan karakteristik audiens yang menjadi sarana advokasi. Lalu kita akan memahami konsep storytelling berbasis data dalam kegiatan advokasi agribisnis dan kita akan mengidentifikasi elemen-elemen penting dalam penyusunan cerita yang persuasif dan didukung oleh data. Lalu kita akan menganalisis penerapan komunikasi persuasif dan storytelling dalam berbagai kasus advokasi agribisnis dan pengembangan kemampuan penyusun uh, pesan advokasi yang mampu meningkatkan dukungan publik terhadap isu-isu pertanian dan agribisnis.
Manfaat yang akan kita dapatkan adalah yang manfaat yang akan kita dapatkan melalui pembelajaran materi ini adalah kita dapat kita diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut. Yang pertama itu kita dapat meningkatkan pemahaman tentang pentingnya komunikasi dalam kegiatan advokasi agribisnis. Lalu kita mendapatkan pengembangan kemampuan menyusun pesan advokasi yang efektif dan persuasif. Lalu kita dapat memahami cara mempengaruhi stakeholder melalui komunikasi yang berbasis data dan fakta. Dan kita dapat keterampilan memilih media komunikasi yang sesuai dengan sarana advokasi. Dan kita dapat mengembangkan kemampuan menggunakan storytelling sebagai alat komunikasi dalam penyampaian isu-isu agribisnis. Lalu yang terakhir kita akan mempersiapkan uh, untuk mempersiapkan kita semua untuk terlibat dalam kegiatan advokasi yang mampu mendorong perubahan positif bagi sektor pertanian dan agribisnis. Kita masuk ke dalam ruang lingkup materi kita pada saat ini. Materi kita pada pertemuan ini membahas berbagai konsep dan teknik komunikasi yang digunakan dalam kegiatan advokasi agribisnis. Fokus utama pembahasan kita adalah bagaimana menyusun dan menyampaikan pesan advokasi yang mampu mempengaruhi stakeholder, membangun dukungan publik, serta mendorong perubahan kebijakan yang mendukung pembangunan sektor pertanian. Kemudian komunikasi merupakan bagian penting dalam proses advokasi karena berperan dalam penyampaian informasi, pembangunan pemahaman, dan mempengaruhi pengambilan keputusan. Secara umum, ruang lingkup materi kita ini yang akan kita pelajari ini meliputi teknik komunikasi persuasif dalam agribisnis. Lalu kita dapat prinsip-prinsip persuasif yang digunakan untuk mempengaruhi stakeholder. Lalu teknik penyusunan pesan advokasi yang efektif dan berbasis data, pemilihan saluran komunikasi yang sesuai dengan karakteristik audiens, konsep storytelling berbasis data dan dalam advokasi bisnis, elemen-elemen storytelling yang efektif untuk menyampaikan isu pertanian, lalu penerapan storytelling dan komunikasi persuasif dalam berbagai kasus advokasi agribisnis. Lalu yang terakhir itu strategi membangun dukungan publik melalui komunikasi yang efektif. Melalui materi ini, kita semua diharapkan mampu memahami bahwa keberhasilan advokasi tidak hanya bergantung pada data dan fakta yang dimiliki, tetapi juga pada kemampuan penyampaian pesan secara persuasif, menarik, dan mudah dipahami oleh berbagai kelompok sarana. Storytelling dan komunikasi persuasif menjadi alat penting untuk menghubungkan data dengan pengalaman nyata sehingga pesan advokasi lebih mudah diterima dan diingat oleh masyarakat. Lalu kita akan masuk di teknik komunikasi persuasif dalam advokasi agribisnis. Kita akan menjelaskan pengertian komunikasi persuasifnya. Komunikasi persuasif adalah proses penyampaian pesan yang bertujuan untuk mempengaruhi sikap, pendapat, keyakinan, atau perilaku seseorang tanpa menggunakan unsur paksaan. Melalui komunikasi persuasif, komunikasi eh, berusaha meyakinkan audiens agar menerima ide, gagasan, atau tindakan tertentu berdasarkan argumentasi yang logis, bukti yang kuat, serta pendekatan yang sesuai dengan karakteristik audiens. Dalam kegiatan advokasi agribisnis, komunikasi persuasi memiliki peran yang sangat penting karena keberhasilan advokasi seringkali bergantung pada kemampuan penyampaian pesan secara efektif kepada berbagai pihak. Pihak tersebut dapat berupa pemerintah, organisasi pertanian, pelaku usaha, media massa, akademisi, maupun masyarakat umum yang memiliki pengaruh terhadap isu yang sedang diperjuangkan. Komunikasi persuasif tidak hanya bertujuan menyampaikan informasi, tetapi juga berusaha membangun pemahaman, meningkatkan kesadaran, serta mendorong audiensi untuk mendukung suatu kebijakan atau tindakan tertentu. Oleh karena itu, komunikasi persuasif menjadi salah satu alat utama dalam kegiatan advokasi karena mampu membantu membangun dukungan publik terhadap isu yang diperjuangkan. Sebagai contoh, ketika organisasi pertanian melakukan advokasi mengenai perlindungan lahan pertanian dari alih fungsi menjadi kawasan industri atau perumahan. Mereka tidak cukup hanya menyampaikan data mengenai luas lahan yang berkurang, mereka juga perlu menjelaskan dampak yang mungkin terjadi terhadap ketahanan pangan, pendapatan petani, dan keberlanjutan sektor pertanian. Penyampaian pesan yang mampu menyentuh aspek logika dan emosi masyarakat akan lebih efektif dalam memperoleh dukungan.
Komunikasi persuasif yang baik umumnya memiliki berbagai karakteristik, yaitu menggunakan data yang akurat, menyampaikan pesannya secara jelas, memperhatikan kebutuhan audiens, serta menghindari unsur pemaksaan. Pendekatan ini membuat audiens merasa dihargai sehingga lebih terbuka untuk menerima informasi dan mempertimbangkan usulan yang disampaikan. Dengan demikian, komunikasi persuasif dapat dipahami sebagai proses komunikasi yang bertujuan mempengaruhi cara berpikir dan tindakan seseorang melalui penyampaian pesan yang logis, menarik, dan meyakinkan. Dalam advokasi agribisnis, kemampuan melakukan komunikasi persuasif menjadi keterampilan yang sangat penting untuk membangun dukungan, memperjuangkan kepentingan petani, serta mendorong perubahan yang positif bagi sektor pertanian. Lalu kita masuk yang kedua, yaitu pentingnya komunikasi persuasif dalam advokasi agribisnis. Komunikasi persuasi memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan advokasi agribisnis karena menjadi sarana utama untuk membangun dukungan, mempengaruhi opini, dan mendorong perubahan kebijakan. Dalam banyak kasus, keberhasilan advokasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas data yang dimiliki, tetapi juga oleh kemampuan menyampaikan data tersebut secara menarik dan meyakinkan kepada pihak yang menjadi sarana advokasi. Teknik komunikasi persuasi membantu penyuluh dan pelaku agribisnis dalam mempengaruhi sikap serta meningkatkan partisipasi stakeholder terhadap suatu program atau kebijakan. Dalam sektor agribisnis, pelaku advokasi sering berhadapan dengan berbagai kelompok yang memiliki kepentingan berbeda, seperti pemerintah, petani, pelaku usaha, media, akademisi, dan masyarakat umum. Setiap kelompok memerlukan pendekatan komunikasi yang berbeda agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Oleh karena itu, kemampuan melakukan komunikasi persuasif menjadi keterampilan yang sangat diperlukan. Komunikasi persuasif juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap berbagai isu pertanian. Melalui penyampaian pesan yang jelas dan meyakinkan, masyarakat dapat memahami dampak suatu permasalahan serta pentingnya keterlibatan mereka dalam mendukung solusi. Proses komunikasi yang baik dapat mendorong perubahan sikap dan mendorong keterbukaan terhadap inovasi maupun kebijakan baru. Selain itu, komunikasi persuasif membantu membangun hubungan yang positif antara pelaku advokasi dengan stakeholder. Hubungan yang baik akan mempermudah proses dialog, negosiasi, serta kerjasama dalam mencari status berbagai permasalahan agribisnis. Dengan adanya kepercayaan dan komunikasi yang efektif, peluang keberhasilan advokasi akan semakin besar. Dalam era digital, pentingnya komunikasi persuasif menjadi semakin tinggi karena informasi dapat menyebar dengan sangat cepat melalui media sosial dan platform digital lainnya. Pelaku advokasi harus mampu menyampaikan pesan yang tidak hanya akurat, tapi juga menarik dan mudah dipahami agar mampu bersaing dengan berbagai informasi lain yang beredar di masyarakat. Dengan demikian, komunikasi persuasi merupakan komponen penting dalam advokasi agribisnis karena membantu meningkatkan kesadaran publik, membangun dukungan stakeholder, mempengaruhi pengambilan keputusan, serta memperkuat upaya perjuangan kepentingan sektor pertanian secara efektif. Lalu yang ketiga kita masuk di tujuan komunikasi persuasif dalam advokasi agribisnis. Komunikasi persuasif dalam advokasi agribisnis bertujuan untuk mempengaruhi cara berpikir, sikap, dan tindakan berbagai pihak agar mendukung isu, program, atau kebijakan yang diperjuangkan. Berbeda dengan komunikasi informatif yang hanya berfokus pada penyampaian informasi, komunikasi persuasif berusaha mendorong audiens untuk menerima suatu gagasan dan tindakan sesuai dengan tujuan advokasi. Salah satu tujuan utama komunikasi persuasif adalah meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap suatu permasalahan agribisnis. Banyak isu pertanian seperti alih fungsi lahan, rendahnya harga hasil panen, kelangkaan pupuk, atau dampak perubahan iklim memerlukan perhatian publik agar dapat memperoleh dukungan yang lebih luas. Melalui komunikasi yang efektif, masyarakat dapat memahami pentingnya isu tersebut dan terdorong untuk ikut berpartisipasi dalam upaya penyelesaiannya. Tujuan berikut adalah pembangunan dukungan dari stakeholder dalam kegiatan advokasi, dukungan dari pemerintah, organisasi petani, akademisi, media, dan pelaku usaha sangat diperlukan untuk mencapai perubahan yang diinginkan. Oleh karena itu, pesan yang disampaikan harus mampu menunjukkan manfaat dan urgensi dari isu yang diperjuangkan sehingga stakeholder bersedia memberikan dukungan.
Komunikasi persuasif juga bertujuan mengubah atau memperkuat sikap dan keyakinan audiens. Dalam beberapa kasus, masyarakat mungkin belum memahami suatu permasalahan atau bahkan memiliki pandangan yang berbeda terhadap isu yang diangkat. Melalui penyampaian data, fakta dan argumentasi yang meyakinkan pelaku advokasi dapat membantu audiensi melihat permasalahan dari sudut pandang yang luas dan objektif. Selain itu, komunikasi persuasif bertujuan mendorong tindakan nyata dari audiens. Tindakan tersebut dapat berupa dukungan terhadap petisi, partisipasi dalam kampanye, penyebaran informasi kepada masyarakat lain, maupun dukungan terhadap kebijakan yang diusulkan. Dengan kata lain, keberhasilan komunikasi persuasif tidak hanya diukur pemahaman audiens, tetapi juga dari perubahan perilaku yang muncul ketika pesan disampaikan. Dalam konteks advokasi agribisnis, tujuan akhir komunikasi persuasif adalah menciptakan perubahan yang memberikan manfaat bagi sektor pertanian dan masyarakat. Perubahan tersebut dapat berupa lahirnya kebijakan yang lebih berpihak kepada petani, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu pertanian, maupun terbentuknya kerjasama yang lebih baik antar stakeholder dengan mendukung pembangunan agribisnis yang berkelanjutan. Dengan demikian, komunikasi persuasif memiliki peran strategis dalam advokasi agribisnis karena mampu meningkatkan kesadaran, membangun dukungan, mempengaruhi sikap, serta mendorong tindakan yang perlu untuk mencapai tujuan advokasi. Lalu kita masuk di yang keempat, yaitu prinsip-prinsip persuasi dalam advokasi agribisnis. Dalam kegiatan advokasi agribisnis, komunikasi persuasif akan lebih efektif apabila disusun berdasarkan prinsip-prinsip sesuai yang tepat. Prinsip persuasi merupakan pendekatan yang digunakan untuk mempengaruhi sikap dan perilaku audiens sehingga mereka lebih terbuka terhadap gagasan atau solusi yang ditawarkan. Salah satu teori persuasi yang banyak digunakan dalam prinsip-prinsip berpengaruh yang dikembangkan oleh Robert Cialdini yang meliputi timbal balik, reciprocity, komitmen dan konsentrasi, komitmen and konsentiensi, bukti sosial, social proof, otoritas, authority, kesukaan, liking, dan kelangkaan, scarcity. Yang pertama itu ada timbal balik atau reciprocity. Prinsip timbal balik menjelaskan bahwa seorang cenderung merasa terdorong untuk membalas kebaikan atau bentuk yang telah diterimanya. Ketika seseorang memperoleh manfaat, informasi, atau dukungan dari pihak lain, muncul kecenderungan untuk memberikan responsif positif sebagai bentuk balasan. Prinsip ini digunakan dalam berbagai kegiatan komunikasi, pemasaran, maupun advokasi. Dalam advokasi agribisnis, prinsip timbal balik dapat diterapkan dalam berbagai informasi, pelatihan, pendampingan, dan bantuan yang bermanfaat kepada masyarakat dan stakeholder terlebih dahulu. Ketika stakeholder merasakan manfaat dari hubungan yang terjalin, mereka cenderung lebih terbuka untuk mendorong program atau kebijakan yang diperjuangkan. Sebagai contoh, sebuah organisasi petani yang secara efektif memberikan pelatihan budidaya dan informasi besar kepada petani akan lebih mudah memperoleh dukungan ketika mengajukan usulan kebijakan kepada pemerintah daerah. Hubungan yang dibangun melalui manfaat nyata menciptakan kepercayaan dan meningkatkan peluang keberhasilan advokasi. Yang kedua itu ada komitmen and konsistensi atau dan konsistensi. Prinsip komitmen dan konsistensi ini menjelaskan bahwa seseorang cenderung mempertahankan tindakan yang sesuai komitmen atau pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya. Ketika seseorang telah menyatakan dukungan atau persetujuan terhadap suatu gagasan, mereka biasanya berusaha bertindak secara konsisten dengan komitmen tersebut. Dalam advokasi agribisnis, prinsip ini dapat diterapkan dengan melibatkan stakeholder sejak awal. Proses advokasi ketika stakeholder ikut berdiskusi, memberikan masukan atau menyatakan dukungan terhadap suatu program. Mereka akan lebih terdorong untuk tetap mendukung program tersebut pada tahap berikutnya. Sebagai contoh, dalam advokasi perlindungan lahan pertanian, pemerintah desa, kelompok tani, dan tokoh masyarakat dapat diajak menandatangani kesepakatan bersama mengenai pentingnya menjaga lahan produktif
Setelah memberikan komitmen tersebut, mereka cenderung lebih konsisten dalam mendukung kebijakan yang bertujuan melindungi lahan pertanian dari alih fungsi. Penerapan prinsip komitmen dan konsistensi juga dapat dilakukan melalui kampanye digital, petisi online, atau deklarasi dukungan publik ketika seseorang secara terbuka menyatakan dukungan terhadap suatu isu. Kemungkinan besar mereka akan mempertahankan sikap tersebut dalam tindakan selanjutnya. Dengan memahami prinsip timbal balik dan komitmen konsistensi, pelaku advokasi dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan dengan stakeholder serta meningkatkan peluang keberhasilan dalam memperjuangkan berbagai kepentingan stakeholder. Eh, Prinsip social proof atau bukti sosial atau authority atau otoritas. Selain prinsip timbal balik dan komitmen, terdapat dua prinsip persuasi lain yang sering digunakan dalam kegiatan advokasi, yaitu social proof atau bukti sosial dan authority atau otoritas. Kedua prinsip ini dapat membantu meningkatkan kepercayaan audiens terhadap pesan yang disampaikan sehingga peluang keberhasilan advokasi menjadi lebih besar. Selanjutnya itu ada bukti sosial atau social proof. Prinsip social proof menjelaskan bahwa seseorang cenderung mengikuti tindakan atau pendapatan orang lain, terutama ketika berada dalam situasi yang tidak pasti. Ketika individu terlihat banyak orang memberikan dukungan terhadap suatu gagasan atau tindakan, mereka akan lebih mudah dipercaya bahwa tindakan tersebut memang tepat untuk dilakukan. Dalam kondisi tertentu, perilaku kelompok sering dijadikan acuan dalam mengambil keputusan. Dalam advokasi agribisnis, prinsip bukti sosial dapat diterapkan dengan menunjukkan bahwa suatu program atau kebijakan telah mendapatkan dukungan lebih dari banyak pihak. Dukungan tersebut dapat berasal dari petani, kelompok tani, akademisi, organisasi masyarakat, maupun masyarakat umum. Sebagai contoh, ketika dilakukan advokasi untuk mempertahankan lahan pertanian dari alih fungsi menjadi kawasan industri, pelaku advokasi dapat menunjukkan bahwa ribuan petani dan masyarakat telah menandatangani petisi dukungan. Informasi tersebut dapat meningkatkan keyakinan stakeholder bahwa isu yang diperjuangkan memang penting dan mendapat perhatian luas dari masyarakat. Prinsip bukti sosial juga dapat ditetapkan melalui publikasi testimoni petani, kisah sukses kelompok tani, jumlah peserta kampanye, atau berbagai bentuk dukungan publik lainnya. Semakin banyak bukti dukungan yang ditampilkan, semakin besar kemungkinan audiens memberikan respon positif terhadap pesan advokasi. Lalu kita masuk di yang kedua, itu ada otoritas atau otoritas. Prinsip authority menjelaskan bahwa seseorang cenderung lebih percaya dan menerima informasi yang disampaikan oleh individu atau lembaga yang memiliki keahlian, pengalaman, pengetahuan, dan kredibilitas tertentu. Keberadaan otoritas sering menjadi dasar terbentuknya kepercayaan terhadap suatu informasi. Dalam advokasi agribisnis, prinsip otoritas dapat ditetapkan dengan melibatkan pihak-pihak yang memiliki kompetisi dan reputasi yang baik dalam bidang pertanian. Pihak tersebut dapat berupa akademisi, peneliti, penyuluh pertanian, dan pakar ekonomi pertanian, lembaga penelitian, maupun instansi pemerintah yang memiliki kewenangan terkait. Sebagai contoh, ketika melakukan advokasi mengenai dampak alih fungsi lahan pertanian, pelaku advokasi dapat mengurangi hasil pertanian dari perguruan tinggi atau data resmi dari Badan Pusat Statistik atau BPS dan Kementerian Pertanian. Informasi yang berasal dari sumber terpercaya akan lebih mudah diterima oleh masyarakat dan mengambil kebijakan dibandingkan informasi yang tidak memiliki dasar yang jelas. Selain itu, kehadiran pakar atau akademisi dalam seminar, diskusi publik maupun kampanye digital juga dapat meningkatkan kredibilitas pesan yang disampaikan. Audiensi umumnya lebih percaya terhadap informasi yang didukung oleh pihak yang memiliki keahlian dan pengalaman pada bidang terkait. Dengan memahami prinsip social proof dan authority, pelaku advokasi dapat memperkuat pesan yang disampaikan melalui dukungan masyarakat dan sumber informasi yang kredibel. Kedua prinsip tersebut membantu meningkatkan kepercayaan audiens serta pembesaran peluang keberhasilan advokasi agribisnis.
Lalu 2.6 yaitu prinsip liking, kesukaan, dan scarcity atau kelangkaan. Prinsip liking atau kesukaan dan scarcity kelangkaan merupakan dua prinsip persuasi yang sering digunakan untuk meningkatkan efektivitas komoditas dalam kegiatan advokasi. Kedua prinsip ini membantu pelakukan advokasi membangun hubungan yang lebih baik dengan audiensi sekaligus meningkatkan perhatian terhadap isu yang sedang diperjuangkan. Komunikasi persuasif yang baik umumnya memiliki berbagai karakteristik, yaitu menggunakan data yang akurat, menyampaikan pesannya secara jelas, memperhatikan kebutuhan audiens, serta menghindari unsur pemaksaan. Pendekatan ini membuat audiens merasa dihargai sehingga lebih terbuka untuk menerima informasi dan mempertimbangkan usulan yang disampaikan. Dengan demikian, komunikasi persuasif dapat dipahami sebagai proses komunikasi yang bertujuan mempengaruhi cara berpikir dan tindakan seseorang melalui penyampaian pesan yang logis, menarik, dan meyakinkan. Dalam advokasi agribisnis, kemampuan melakukan komunikasi persuasif menjadi keterampilan yang sangat penting untuk membangun dukungan, memperjuangkan kepentingan petani, serta mendorong perubahan yang positif bagi sektor pertanian. Lalu kita masuk yang kedua, yaitu pentingnya komunikasi persuasif dalam advokasi agribisnis. Komunikasi persuasi memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan advokasi agribisnis karena menjadi sarana utama untuk membangun dukungan, mempengaruhi opini, dan mendorong perubahan kebijakan. Dalam banyak kasus, keberhasilan advokasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas data yang dimiliki, tetapi juga oleh kemampuan menyampaikan data tersebut secara menarik dan meyakinkan kepada pihak yang menjadi sarana advokasi. Teknik komunikasi persuasi membantu penyuluh dan pelaku agribisnis dalam mempengaruhi sikap serta meningkatkan partisipasi stakeholder terhadap suatu program atau kebijakan. Dalam sektor agribisnis, pelaku advokasi sering berhadapan dengan berbagai kelompok yang memiliki kepentingan berbeda, seperti pemerintah, petani, pelaku usaha, media, akademisi, dan masyarakat umum. Setiap kelompok memerlukan pendekatan komunikasi yang berbeda agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Oleh karena itu, kemampuan melakukan komunikasi persuasif menjadi keterampilan yang sangat diperlukan. Komunikasi persuasif juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap berbagai isu pertanian. Melalui penyampaian pesan yang jelas dan meyakinkan, masyarakat dapat memahami dampak suatu permasalahan serta pentingnya keterlibatan mereka dalam mendukung solusi. Proses komunikasi yang baik dapat mendorong perubahan sikap dan mendorong keterbukaan terhadap inovasi maupun kebijakan baru. Selain itu, komunikasi persuasif membantu membangun hubungan yang positif antara pelaku advokasi dengan stakeholder. Hubungan yang baik akan mempermudah proses dialog, negosiasi, serta kerjasama dalam mencari status berbagai permasalahan agribisnis. Dengan adanya kepercayaan dan komunikasi yang efektif, peluang keberhasilan advokasi akan semakin besar. Dalam era digital, pentingnya komunikasi persuasif menjadi semakin tinggi karena informasi dapat menyebar dengan sangat cepat melalui media sosial dan platform digital lainnya. Pelaku advokasi harus mampu menyampaikan pesan yang tidak hanya akurat, tapi juga menarik dan memudah dipahami agar mampu bersaing dengan berbagai informasi lain yang beredar di masyarakat. Dengan demikian, komunikasi persuasi merupakan komponen penting dalam advokasi agribisnis karena membantu meningkatkan kesadaran publik, membangun dukungan stakeholder, mempengaruhi pengambilan keputusan, serta memperkuat upaya perjuangan kepentingan sektor pertanian secara efektif. Lalu yang ketiga kita masuk di tujuan komunikasi persuasif dalam advokasi agribisnis. Komunikasi persuasif dalam advokasi agribisnis bertujuan untuk mempengaruhi cara berpikir, sikap, dan tindakan berbagai pihak agar mendukung isu, program, atau kebijakan yang diperjuangkan. Berbeda dengan komunikasi informatif yang hanya berfokus pada penyampaian informasi, komunikasi persuasif berusaha mendorong audiens untuk menerima suatu gagasan dan tindakan sesuai dengan tujuan advokasi. Salah satu tujuan utama komunikasi persuasif adalah meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap suatu permasalahan agribisnis. Banyak isu pertanian seperti alih fungsi lahan, rendahnya harga hasil panen, kelangkaan pupuk, atau dampak perubahan iklim memerlukan perhatian publik agar dapat memperoleh dukungan yang lebih luas. Melalui komunikasi yang efektif, masyarakat dapat memahami pentingnya isu tersebut dan terdorong
untuk ikut berpartisipasi dalam upaya penyelesaiannya. Tujuan berikut adalah pembangunan dukungan dari stakeholder dalam kegiatan advokasi, dukungan dari pemerintah, organisasi petani, akademisi, media, dan pelaku usaha sangat diperlukan untuk mencapai perubahan yang diinginkan. Oleh karena itu, pesan yang disampaikan harus mampu menunjukkan manfaat dan urgensi dari isu yang diperjuangkan sehingga stakeholder bersedia memberikan dukungan. Komunikasi persuasif juga bertujuan mengubah atau memperkuat sikap dan keyakinan audiens. Dalam beberapa kasus, masyarakat mungkin belum memahami suatu permasalahan atau bahkan memiliki pandangan yang berbeda terhadap isu yang diangkat. Melalui penyampaian data, fakta, dan argumentasi yang meyakinkan, pelaku advokasi dapat membantu audiensi melihat permasalahan dari sudut pandang yang luas dan objektif. Selain itu, komunikasi persuasif bertujuan mendorong tindakan nyata dari audiens. Tindakan tersebut dapat berupa dukungan terhadap petisi, partisipasi dalam kampanye, penyebaran informasi kepada masyarakat lain, maupun dukungan terhadap kebijakan yang diusulkan. Dengan kata lain, keberhasilan komunikasi persuasif tidak hanya diukur dan pemahaman audiens, tetapi juga dari perubahan perilaku yang muncul ketika pesan disampaikan. Dalam konteks advokasi agribisnis, tujuan akhir komunikasi persuasif adalah menciptakan perubahan yang memberikan manfaat bagi sektor pertanian dan masyarakat. Perubahan tersebut dapat berupa lahirnya kebijakan yang lebih berpihak kepada petani, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu pertanian, maupun terbentuknya kerjasama yang lebih baik antar stakeholder dengan mendukung pembangunan agribisnis yang berkelanjutan. Dengan demikian, komunikasi persuasif memiliki peran strategis dalam advokasi agribisnis karena mampu meningkatkan kesadaran, membangun dukungan, mempengaruhi sikap, serta mendorong tindakan yang perlu untuk mencapai tujuan advokasi. Lalu kita masuk di yang keempat yaitu prinsip-prinsip persuasi dalam advokasi agribisnis. Dalam kegiatan advokasi agribisnis, komunikasi persuasif akan lebih efektif apabila disusun berdasarkan prinsip-prinsip sesuai yang tepat. Prinsip persuasi merupakan pendekatan yang digunakan untuk mempengaruhi sikap dan perilaku audiens sehingga mereka lebih terbuka terhadap gagasan atau solusi yang ditawarkan. Salah satu teori persuasi yang banyak digunakan dalam prinsip-prinsip berpengaruh yang dikembangkan oleh Robert Cialdini yang meliputi timbal balik, reciprocity, komitmen dan konsentrasi, komitmen and konsentiensi, bukti sosial, social proof, otoritas, authority, kesukaan, liking, dan kelangkaan, scarcity. Yang pertama itu ada timbal balik atau reciprocity. Prinsip timbal balik menjelaskan bahwa seorang cenderung merasa terdorong untuk membalas kebaikan atau bentuk yang telah diterimanya. Ketika seseorang memperoleh manfaat, informasi, atau dukungan dari pihak lain, muncul kecenderungan untuk memberikan responsif positif sebagai bentuk balasan. Prinsip ini digunakan dalam berbagai kegiatan komunikasi, pemasaran, maupun advokasi. Dalam advokasi agribisnis, prinsip timbal balik dapat diterapkan dalam berbagai informasi, pelatihan, pendampingan, dan bantuan yang bermanfaat kepada masyarakat dan stakeholder terlebih dahulu. Ketika stakeholder merasakan manfaat dari hubungan yang terjalin, mereka cenderung lebih terbuka untuk mendorong program atau kebijakan yang diperjuangkan. Sebagai contoh, sebuah organisasi petani yang secara efektif memberikan pelatihan budidaya dan informasi besar kepada petani akan lebih mudah memperoleh dukungan ketika mengajukan usulan kebijakan kepada pemerintah daerah. Hubungan yang dibangun melalui manfaat nyata menciptakan kepercayaan dan meningkatkan peluang keberhasilan advokasi. Yang kedua itu ada komitmen and konsistensi atau komitmen dan konsistensi. Prinsip komitmen dan konsistensi ini menjelaskan bahwa seseorang cenderung mempertahankan tindakan yang sesuai komitmen atau pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya. Ketika seseorang telah menyatakan dukungan atau persetujuan terhadap suatu gagasan, mereka biasanya berusaha bertindak secara konsisten dengan komitmen tersebut. Dalam advokasi agribisnis, prinsip ini dapat diterapkan dengan melibatkan stakeholder sejak awal.
Proses advokasi ketika stakeholder ikut berdiskusi, memberikan masukan atau menyatakan dukungan terhadap suatu program. Mereka akan lebih terdorong untuk tetap mendukung program tersebut pada tahap berikutnya. Sebagai contoh, dalam advokasi perlindungan lahan pertanian, pemerintah desa, kelompok tani, dan tokoh masyarakat dapat diajak menandatangani kesepakatan bersama mengenai pentingnya menjaga lahan produktif. Setelah memberikan komitmen tersebut, mereka cenderung lebih konsisten dalam mendukung kebijakan yang bertujuan melindungi lahan pertanian dari alih fungsi. Penerapan prinsip komitmen dan konsistensi juga dapat dilakukan melalui kampanye digital, petisi online, atau deklarasi dukungan publik ketika seseorang secara terbuka menyatakan dukungan terhadap suatu isu. Kemungkinan besar mereka akan mempertahankan sikap tersebut dalam tindakan selanjutnya. Dengan memahami prinsip timbal balik dan komitmen konsistensi, pelaku advokasi dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan dengan stakeholder serta meningkatkan peluang keberhasilan dalam memperjuangkan berbagai kepentingan stakeholder. Prinsip social proof atau bukti sosial atau authority atau otoritas. Selain prinsip timbal balik dan komitmen, terdapat dua prinsip persuasi lain yang sering digunakan dalam kegiatan advokasi, yaitu social proof atau bukti sosial dan authority atau otoritas. Kedua prinsip ini dapat membantu meningkatkan kepercayaan audiens terhadap pesan yang disampaikan sehingga peluang keberhasilan advokasi menjadi lebih besar. Selanjutnya itu ada bukti sosial atau social proof. Prinsip social proof menjelaskan bahwa seseorang cenderung mengikuti tindakan atau pendapatan orang lain, terutama ketika berada dalam situasi yang tidak pasti. Ketika individu terlihat banyak orang memberikan dukungan terhadap suatu gagasan atau tindakan, mereka akan lebih mudah dipercaya bahwa tindakan tersebut memang tepat untuk dilakukan. Dalam kondisi tertentu, perilaku kelompok sering dijadikan acuan dalam mengambil keputusan. Dalam advokasi agribisnis, prinsip bukti sosial dapat diterapkan dengan menunjukkan bahwa suatu program atau kebijakan telah mendapatkan dukungan lebih dari banyak pihak. Dukungan tersebut dapat berasal dari petani, kelompok tani, akademisi, organisasi masyarakat, maupun masyarakat umum. Sebagai contoh, ketika dilakukan advokasi untuk mempertahankan lahan pertanian dari alih fungsi menjadi kawasan industri, pelaku advokasi dapat menunjukkan bahwa ribuan petani dan masyarakat telah menandatangani petisi dukungan. Informasi tersebut dapat meningkatkan keyakinan stakeholder bahwa isu yang diperjuangkan memang penting dan mendapat perhatian luas dari masyarakat. Prinsip bukti sosial juga dapat ditetapkan melalui publikasi testimoni petani, kisah sukses kelompok tani, jumlah peserta kampanye, atau berbagai bentuk dukungan publik lainnya. Semakin banyak bukti dukungan yang ditampilkan, semakin besar kemungkinan audiens memberikan respon positif terhadap pesan advokasi. Lalu kita masuk di yang kedua itu ada otoritas atau otoritas. Prinsip authority menjelaskan bahwa seseorang cenderung lebih percaya dan menerima informasi yang disampaikan oleh individu atau lembaga yang memiliki keahlian, pengalaman, pengetahuan, dan kredibilitas tertentu. Keberadaan otoritas sering menjadi dasar terbentuknya kepercayaan terhadap suatu informasi. Dalam advokasi agribisnis, prinsip otoritas dapat ditetapkan dengan melibatkan pihak-pihak yang memiliki kompetisi dan reputasi yang baik dalam bidang pertanian. Pihak tersebut dapat berupa akademisi, peneliti, penyuluh pertanian, dan pakar ekonomi pertanian, lembaga penelitian, maupun instansi pemerintah yang memiliki kewenangan terkait. Sebagai contoh, ketika melakukan advokasi mengenai dampak alih fungsi lahan pertanian, pelaku advokasi dapat mengurangi hasil pertanian dari perguruan tinggi atau data resmi dari Badan Pusat Statistik atau BPS dan Kementerian Pertanian. Informasi yang berasal dari sumber terpercaya akan lebih mudah diterima oleh masyarakat dan mengambil kebijakan dibandingkan informasi yang tidak memiliki dasar yang jelas. Selain itu, kehadiran pakar atau akademisi dalam seminar, diskusi publik maupun kampanye digital juga dapat meningkatkan kredibilitas
pesan yang disampaikan, audiensi umumnya lebih percaya terhadap informasi yang didukung oleh pihak yang memiliki keahlian dan pengalaman pada bidang terkait. Dengan memahami prinsip social proof dan authority, pelaku advokasi dapat memperkuat pesan yang disampaikan melalui dukungan masyarakat dan sumber informasi yang kredibel. Kedua prinsip tersebut membantu meningkatkan kepercayaan audiens serta pembesaran peluang keberhasilan advokasi agribisnis. Lalu 2.6 yaitu prinsip liking, kesukaan, dan scarcity atau kelangkaan. Prinsip liking atau kesukaan dan scarcity kelangkaan merupakan dua prinsip persuasi yang sering digunakan untuk meningkatkan efektivitas komoditas dalam kegiatan advokasi. Kedua prinsip ini membantu pelaku advokasi membangun hubungan yang lebih baik dengan audiensi sekaligus meningkatkan perhatian terhadap isu yang sedang diperjuangkan. Salah satu teori persuasi yang banyak digunakan dalam prinsip-prinsip berpengaruh yang dikembangkan oleh Robert Cialdini yang meliputi timbal balik, reciprocity, komitmen dan konsentrasi, komitmen and konsentiensi, bukti sosial, social proof, otoritas, authority, kesukaan, liking, dan kelangkaan, scarcity. Yang pertama itu ada timbal balik atau reciprocity. Prinsip timbal balik menjelaskan bahwa seorang cenderung merasa terdorong untuk membalas kebaikan atau bentuk yang telah diterimanya. Ketika seseorang memperoleh manfaat, informasi, atau dukungan dari pihak lain, muncul kecenderungan untuk memberikan responsif positif sebagai bentuk balasan. Prinsip ini digunakan dalam berbagai kegiatan komunikasi, pemasaran, maupun advokasi. Dalam advokasi agribisnis, prinsip timbal balik dapat diterapkan dalam berbagai informasi, pelatihan, pendampingan, dan bantuan yang bermanfaat kepada masyarakat dan stakeholder terlebih dahulu. Ketika stakeholder merasakan manfaat dari hubungan yang terjalin, mereka cenderung lebih terbuka untuk mendorong program atau kebijakan yang diperjuangkan. Sebagai contoh, sebuah organisasi petani yang secara efektif memberikan pelatihan budidaya dan informasi besar kepada petani akan lebih mudah memperoleh dukungan ketika mengajukan usulan kebijakan kepada pemerintah daerah. Hubungan yang dibangun melalui manfaat nyata menciptakan kepercayaan dan meningkatkan peluang keberhasilan advokasi. Yang kedua itu ada komitmen and konsistensi atau dan konsistensi. Prinsip komitmen dan konsistensi ini menjelaskan bahwa seseorang cenderung mempertahankan tindakan yang sesuai komitmen atau pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya. Ketika seseorang telah menyatakan dukungan atau persetujuan terhadap suatu gagasan, mereka biasanya berusaha bertindak secara konsisten dengan komitmen tersebut. Dalam advokasi agribisnis, prinsip ini dapat diterapkan dengan melibatkan stakeholder sejak awal. Proses advokasi ketika stakeholder ikut berdiskusi, memberikan masukan atau menyatakan dukungan terhadap suatu program. Mereka akan lebih terdorong untuk tetap mendukung program tersebut pada tahap berikutnya. Sebagai contoh, dalam advokasi perlindungan lahan pertanian, pemerintah desa, kelompok tani, dan tokoh masyarakat dapat diajak menandatangani kesepakatan bersama mengenai pentingnya menjaga lahan produktif. Setelah memberikan komitmen tersebut, mereka cenderung lebih konsisten dalam mendukung kebijakan yang bertujuan melindungi lahan pertanian dari alih fungsi. Penerapan prinsip komitmen dan konsistensi juga dapat dilakukan melalui kampanye digital, petisi online, atau deklarasi dukungan publik ketika seseorang secara terbuka menyatakan dukungan terhadap suatu isu. Kemungkinan besar mereka akan mempertahankan sikap tersebut dalam tindakan selanjutnya. Dengan memahami prinsip timbal balik dan komitmen konsistensi, pelaku advokasi dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan dengan stakeholder serta meningkatkan peluang keberhasilan dalam memperjuangkan berbagai kepentingan stakeholder. Eh, prinsip social proof atau bukti sosial atau authority atau otoritas. Selain prinsip timbal balik,
dan komitmen. Terdapat dua prinsip persuasi lain yang sering digunakan dalam kegiatan advokasi, yaitu social proof atau bukti sosial dan authority atau otoritas. Kedua prinsip ini dapat membantu meningkatkan kepercayaan audiens terhadap pesan yang disampaikan sehingga peluang keberhasilan advokasi menjadi lebih besar. Selanjutnya itu ada bukti sosial atau social proof. Prinsip social proof menjelaskan bahwa seseorang cenderung mengikuti tindakan atau pendapatan orang lain, terutama ketika berada dalam situasi yang tidak pasti. Ketika individu terlihat banyak orang memberikan dukungan terhadap suatu gagasan atau tindakan, mereka akan lebih mudah dipercaya bahwa tindakan tersebut memang tepat untuk dilakukan. Dalam kondisi tertentu, perilaku kelompok sering dijadikan acuan dalam mengambil keputusan. Dalam advokasi agribisnis, prinsip bukti sosial dapat diterapkan dengan menunjukkan bahwa suatu program atau kebijakan telah mendapatkan dukungan lebih dari banyak pihak. Dukungan tersebut dapat berasal dari petani, kelompok tani, akademisi, organisasi masyarakat, maupun masyarakat umum. Sebagai contoh, ketika dilakukan advokasi untuk mempertahankan lahan pertanian dari alih fungsi menjadi kawasan industri, pelaku advokasi dapat menunjukkan bahwa ribuan petani dan masyarakat telah menandatangani petisi dukungan. Informasi tersebut dapat meningkatkan keyakinan stakeholder bahwa isu yang diperjuangkan memang penting dan mendapat perhatian luas dari masyarakat. Prinsip bukti sosial juga dapat ditetapkan melalui publikasi testimoni petani, kisah sukses kelompok tani, jumlah peserta kampanye, atau berbagai bentuk dukungan publik lainnya. Semakin banyak bukti dukungan yang ditampilkan, semakin besar kemungkinan audiens memberikan respon positif terhadap pesan advokasi. Lalu kita masuk di yang kedua itu ada otoritas atau otoritas. Prinsip authority menjelaskan bahwa seseorang cenderung lebih percaya dan menerima informasi yang disampaikan oleh individu atau lembaga yang memiliki keahlian, pengalaman, pengetahuan, dan kredibilitas tertentu. Keberadaan otoritas sering menjadi dasar terbentuknya kepercayaan terhadap suatu informasi. Dalam advokasi agribisnis, prinsip otoritas dapat ditetapkan dengan melibatkan pihak-pihak yang memiliki kompetisi dan reputasi yang baik dalam bidang pertanian. Pihak tersebut dapat berupa akademisi, peneliti, penyuluh pertanian, dan pakar ekonomi pertanian, lembaga penelitian, maupun instansi pemerintah yang memiliki kewenangan terkait. Sebagai contoh, ketika melakukan advokasi mengenai dampak alih fungsi lahan pertanian, pelaku advokasi dapat mengurangi hasil pertanian dari perguruan tinggi atau data resmi dari Badan Pusat Statistik atau BPS dan Kementerian Pertanian. Informasi yang berasal dari sumber terpercaya akan lebih mudah diterima oleh masyarakat dan mengambil kebijakan dibandingkan informasi yang tidak memiliki dasar yang jelas. Selain itu, kehadiran pakar atau akademisi dalam seminar, diskusi publik maupun kampanye digital juga dapat meningkatkan kredibilitas pesan yang disampaikan. Audiensi umumnya lebih percaya terhadap informasi yang didukung oleh pihak yang memiliki keahlian dan pengalaman pada bidang terkait. Dengan memahami prinsip social proof dan authority, pelaku advokasi dapat memperkuat pesan yang disampaikan melalui dukungan masyarakat dan sumber informasi yang kredibel. Kedua prinsip tersebut membantu meningkatkan kepercayaan audiens serta pembesaran peluang keberhasilan advokasi agribisnis. Lalu 2.6 yaitu prinsip liking, kesukaan, dan scarcity atau kelangkaan. Prinsip liking atau kesukaan dan scarcity kelangkaan merupakan dua prinsip persuasi yang sering digunakan untuk meningkatkan efektivitas komoditas dalam kegiatan advokasi. Kedua prinsip ini membantu pelaku advokasi membangun hubungan yang lebih baik dengan audiensi sekaligus meningkatkan perhatian terhadap isu yang sedang diperjuangkan. Baik, kita masuk yang pertama yaitu liking atau kesukaan. Prinsip liking menjelaskan bahwa seseorang cenderung lebih mudah dipengaruhi oleh orang yang mereka sukai, percaya, atau menganggap memiliki kesamaan dengan dirinya. Faktor seperti keramahan,
Kesamaan latar belakang, kerjasama, serta hubungan yang baik dapat meningkatkan penerimaan audiens terhadap suatu pesan. Orang lebih mudah mengatakan ya kepada pihak yang mereka sukai atau anggap dekat dengan mereka. Dalam advokasi agribisnis, prinsip ini dapat ditetapkan dengan membangun hubungan yang baik dengan stakeholder dan sebelum menyampaikan usulan atau tuntutan. Komunikasi yang santun, menghargai pendapat orang lain, serta menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan stakeholder dapat meningkatkan kepercayaan dan dukungan terhadap kegiatan advokasi. Sebagai contoh, penyuluh pertanian yang memiliki hubungan baik dengan kelompok tani biasanya lebih mudah mengajak petani untuk mengikuti program baru dibandingkan pihak yang jarang berinteraksi dengan mereka. Demikian pula organisasi petani yang efektif, yang aktif komunikasi dan membantu masyarakat akan lebih mudah memperoleh dukungan ketika memperjuangkan suatu kebijakan pertanian. Selain itu, penggunaan tokoh masyarakat, petani teladan, atau figur publik yang disukai masyarakat juga dapat memperkuat pesan advokasi. Kehadiran tokoh yang dipercaya seringkali membuat audiensi lebih terbuka terhadap informasi yang disampaikan. Lalu yang keduanya itu ada scarcity atau kelangkaan. Prinsip scarcity menjelaskan bahwa seorang cenderung memberikan perhatian lebih besar terhadap sesuatu yang dianggap langka, terbatas, atau berisiko hilang. Ketika suatu peluang atau sumber daya dipersepsikan semakin terbatas, keinginan untuk mempertahankan atau memperoleh biasanya meningkat. Dalam advokasi agribisnis, prinsip kelangkaan dapat digunakan untuk menunjukkan pentingnya tindakan segera terhadap suatu permasalahan. Pelaku advokasi dapat menjelaskan konsekuensi yang mungkin terjadi apabila suatu isu tidak segera ditangani. Sebagai contoh, dalam advokasi perlindungan lahan pertanian, pelaku advokasi dapat menunjukkan bahwa luas lahan produktif terus berkurang akibat alih fungsi lahan. Jika kondisi tersebut diberikan langsung, maka ketersediaan lahan untuk produksi pangan akan semakin terbatas di masa depan. Informasi mengenai resiko kehilangan sumber daya yang penting dapat meningkatkan perhatian masyarakat dan mendorong dukungan terhadap upaya perlindungan lahan pertanian. Contoh lainnya adalah advokasi terkait kelangkaan air irigasi akibat perubahan iklim. Dengan menunjukkan bahwa ketersediaan air semakin terbatas dan berdampak pada produksi pertanian, pelaku advokasi dapat mendorong stakeholder untuk segera mengambil langkah-langkah pengolahan sumber daya air yang lebih baik. Meskipun efektif, penggunaan prinsip kelangkaan harus dilakukan secara jujur dan berdasarkan kondisi yang nyata. Informasi yang berlebihan atau tidak sesuai fakta dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan advokasi. Oleh karena itu, setiap pesan yang menggunakan pendekatan kelangkaan harus didukung oleh data yang terbukti dan akurat. Dengan memahami prinsip liking dan scarcity, pelaku advokasi dapat menyusun strategi komunikasi yang lebih efektif, hubungan yang lebih baik dengan audiens, serta kemampuan menunjukkan urgensi suatu permasalahan akan membantu meningkatkan perhatian, dukungan, dan partisipasi sebagai pihak dalam kegiatan advokasi agribisnis. Lalu kita masuk di teknik penyusunan dan pesan advokasi yang efektif. Yang pertama itu ada pengertian dan pesan advokasi. Pesan advokasi adalah informasi, gagasan, atau argumentasi yang disusun dan disampaikan kepada pihak tertentu dengan tujuan mempengaruhi sikap, pendapat, maupun keputusan terkait suatu isu yang diperjuangkan. Dalam kegiatan advokasi, pesan merupakan komponen utama karena menjadi sarana untuk menyampaikan permasalahan, penawaran khusus, menawarkan solusi, serta membangun dukungan dari berbagai stakeholder. Advokasi pada dasarnya merupakan rangkaian komunikasi strategis yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan dan perubahan kebijakan. Dalam konteks agribisnis, pesan advokasi dapat berisi berbagai isu yang berkaitan dengan kepentingan petani, ketahanan pangan, pembangunan petani, perlindungan lahan pertanian, stabilitas harga komoditas, hingga keberlanjutan lingkungan. Pesan tersebut disampaikan kepada pemerintah, pelaku usaha, organisasi petani, media massa, maupun masyarakat umum agar mereka memahami pentingnya isu yang diperjuangkan dan terdorong
untuk memberikan dukungan. Pesan advokasi yang baik tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mampu menjelaskan mengapa suatu masalah perlu mendapatkan perhatian dan tindakan. Oleh karena itu, penyusunan pesan harus didukung oleh data yang akurat, fakta yang relevan, serta argumentasi yang logis. Pesan yang berbasis bukti umumnya lebih mudah diterima dan dipercaya oleh audiensi dibandingkan pesan yang hanya berisi opini atau asumsi. Selain itu, pesan advokasi harus disesuaikan dengan karakteristik audiens yang menjadi sasaran. Pesan yang ditunjukkan kepada petani tentu berbeda dengan pesan yang ditujukan kepada pemerintah atau pelaku usaha. Berbeda latar belakang, kebutuhan informasi, dan kepentingan audiens yang harus menjadi pertimbangan dalam penyusunan pesan agar komunikasi dapat berjalan secara efektif. Dalam praktik advokasi agribisnis, pesan dapat disampaikan melalui berbagai media seperti presentasi, diskusi publik, media sosial, artikel, infografis, video kampanye, maupun petisi online. Adapun media yang digunakan, inti pesan harus tetap jelas, mudah dipahami, dan mampu mengembangkan tujuan advokasi yang ingin dicapai. Dengan demikian, pesan advokasi yang dapat dipahami sebagai inti komunikasi dalam kegiatan advokasi yang berfungsi untuk menyampaikan isu, pembangunan kesadaran, mempengaruhi opini, serta mendorong tindakan dari berbagai pihak demi tercapainya tujuan yang diinginkan. Pesan yang disusun dengan baik akan meningkatkan peluang keberhasilan advokasi dalam memperjuangkan kepentingan sektor agribisnis. Lalu selanjutnya ada karakteristik pesan advokasi yang efektif. Keberhasilan advokasi yang sangat dipengaruhi oleh kualitas pesan yang disampaikan kepada audiens. Pesan yang efektif akan lebih mudah dipahami, dipercaya, dan diingatkan sehingga mampu mendorong perubahan sikap maupun tindakan dari pihak yang menjadi sasaran advokasi. Oleh karena itu, penyusunan pesan advokasi harus memperhatikan beberapa karakteristik penting agar tujuan advokasi dapat tercapai secara optimal. Pesan advokasi yang efektif perlu menarik perhatian, jelas, dapat dipercaya, konsistensi, serta mampu menyentuh aspek rasional dan emosional audiens. Yang pertama itu harus jelas dan mudah dipahami. Pesan advokasi harus disampaikan dengan bahasa yang sederhana, jelas, dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Penggunaan istilah yang terlalu teknis sebaiknya disesuaikan dengan karakteristik audiens agar informasi dapat diterima dengan baik. Sebagai contoh, ketika menjelaskan dampak perubahan iklim terhadap pertanian, pelaku advokasi perlu menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh petani dan masyarakat umum, bukan hanya oleh kalangan akademisi. Yang kedua, singkat dan fokus. Pesan yang terlalu panjang seringkali membuat audiensi kehilangan fokus terhadap inti permasalahan. Oleh karena itu, pesan advokasi harus langsung mengarah pada isu pertama yang ingin disampaikan. Pesan yang singkat atau dan fokus akan lebih mudah diingat serta meningkatkan peluang audiensi memahami tujuan advokasi yang dilakukan. Lalu yang ketiga itu ada berbasis data dan fakta. Pesan advokasi harus didukung oleh data, fakta, dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, informasi yang akurat, dan meningkatkan kredibilitas pesan serta memperkuat argumentasi yang disampaikan. Dalam advokasi agribisnis, data mengenai harga komoditas, luas lahan pertanian, produksi hasil pertanian, maupun kondisi petani dapat digunakan untuk memperkuat pesan yang ingin disampaikan. Kredibilitas sumber dan penggunaan bukti yang relevan merupakan unsur penting dalam komunikasi persuasif. Lalu yang keempat ada relevan dan dengan audiensi. Pesan yang efektif harus sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan kondisi audiensi yang menjadi sarana advokasi. Setiap kelompok memiliki karakteristik yang sesuai berbeda sehingga pendekatan komunikasi yang digunakan juga harus disesuaikan. Sebagai contoh, pesan yang ditujukan kepada pemerintah biasanya lebih menekankan data dan dampak kebijakan, sedangkan pesan kepada masyarakat lebih menekankan manfaat langsung yang dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kelima ada mudah diingat. Pesan advokasi efektif perbaikan disusun dalam bentuk yang sederhana, menarik, dan mudah diingat. Penggunaan sopan, tagline, ilustrasi, infografis maupun cerita singkat dapat membantu audiensi mengingat pesan yang disampaikan dalam waktu yang lebih lama. Contoh adalah slogan seperti lindungi petani, jaga ketahanan pangan, yang singkat tetapi mampu menggambarkan tujuan advokasi secara jelas.
Lalu yang terakhir itu adalah mampu mendorong tindakan. Tujuan utama advokasi bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mendorong audiensi untuk melakukan tindakan tertentu. Oleh karena itu, pesan yang disampaikan harus mengandung ajakan atau solusi yang jelas. Ajakan tersebut dapat berupa dukungan terhadap kebijakan tertentu, partisipasi dalam kampanye, penandatanganan petisi, atau keterlibatan dalam program yang sedang diperjuangkan. Komunikasi persuasif yang efektif pada akhirnya bertujuan menghasilkan perubahan sikap dan tindakan audiensi. Dengan mempertahankan karakteristik-karakteristik tersebut, pesan advokasi akan menjadi lebih efektif dalam menarik perhatian, membangun kepercayaan, meningkatkan pemahaman, serta memperoleh dukungan dari berbagai stakeholder. Dalam beradvokasi agribisnis, pesan yang baik merupakan kunci utama untuk memperjuangkan kepentingan petani dan mendorong pembangunan pertanian yang lebih berkelanjutan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.